Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun dengan NIM 20520100044 dengan kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa gempa. Macam-macam pertanyaan. 1. Apa itu gempa bumi? Nomor 2. Apa penyebab gempa bumi? Nomor 3. Jenis-jenis gempa bumi. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Pertanyaan nomor 1. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Pertanyaan nomor 2. Apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut gempa tektonik. Pertanyaan nomor 3. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya. A. Berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gunung bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh, gempa bumi Gunung Bromo. 2. Gempa bumi Gunung Una-Una. 3. Gempa bumi Gunung Krakatau. 2. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh, gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. 3. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Pertanyaan nomor 4. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Ada 11 cara apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi, yaitu nomor 1. Bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Nomor 2. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencari daerah yang terbuka,
Jauhi rak-rak dan kaca jendela. Nomor 3. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca, jendela, dan sebagainya. Nomor 4. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang, jembatan penyeberangan. Nomor 5. Bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Nomor 6. Bila sedang berada di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan intercom jika tersedia. Nomor 7. Bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh. Seandainya kereta dihentikan secara mendadak, bersikap tenanglah, mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. Nomor 8. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhilah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang tinggi. Nomor 9. Beri pertolongan. Karena petugas kesehatan dari rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang berada di sekitar Anda. Nomor 10. Evakuasi. Tempat-tempat pengungsiannya biasanya telah diatur oleh pemerintahan daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki dan di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Nomor 11. Dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang, polisi, atau petugas PMK. Jangan bertindak karena informasi yang tidak jelas. Alat pengukur gempa bumi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.